wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para anak-anak semua, para hadirin hadirat yang saya hormati, anak-anak santri yang saya cintai, untuk pembahasan kitab Muskuria yang berikutnya adalah hadis yang ketiga tentang pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum lansia, pada orang-orang tua. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yanduru ila wajhi syekh sobahan wa masa'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang wajahnya orang-orang yang sudah tua pada waktu pagi dan juga pada waktu sore. Wa yaqulu ya 'abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa 'admuka waqtaraba ajaluka wa hana qudumuka ilaik. Allah berkata kepada orang-orang yang sudah berusia tua, wahai hamba, usiamu sudah tua, kulitmu sudah tipis mengeriput, tulang-tulangmu sudah lemas, ajalmu sudah dekat, kedatanganmu kepadaku juga sudah dekat. Maka fastahi minni fa ana astahi min syaibatika an u'adzibaka. Karena itu malulah kalian kepadaku, karena aku pun malu melihat ubanmu jika aku menyiksamu di neraka. Para jamaah sekalian, para bapak ibu dan anak-anak santri yang saya hormati, hadis ini menunjukkan kepada kita semua akan betapa kasih sayangnya Allah kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Allah mempunyai perhatian yang lebih terhadap orang-orang yang sudah lansia, sudah lanjut usia. Memang yang namanya kematian tidak mengenal usia. Bisa yang lebih muda lebih dulu mati daripada yang akan, tetapi secara lahir orang yang lebih tua itu lebih dekat pada kematian. Wong Jawa ngarani wong tuwa niku wis mambu lemah kulite, wis perek pacule. Nah, karena itulah Allah mempunyai pandangan yang lebih, mempunyai perhatian yang lebih terhadap orang-orang yang sudah lanjut usia. Allah memperhatikan pagi dan sore, Allah perhatikan, dan Allah peringatkan melalui perubahan fisik yang begitu menonjol, kulitnya yang sudah mengeriput, tulang-tulangnya yang sudah tidak lagi kuat. Itu semua adalah merupakan bentuk perhatian Allah kepada para lansia.
Seolah-olah itu semua mengatakan bahwa kamu sudah dekat ajalnya dan sudah dekat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kondisi yang seperti itu Allah perintahkan, malulah kamu kepada Allah. Tingkatkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri sebenarnya merasa malu melihat bebannya jika harus menyiksa kepada orang-orang lansia itu di neraka. Maka seandainya ada orang lansia yang sudah lanjut usia menekuni ibadah, bertambah tekun di dalam mendekatkan diri kepada Allah, ditambah dengan semakin banyaknya uban pada rambut, itu Allah akan semakin kasih sayang, semakin mudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Memang sudah semestinya orang lansia ini bekerja ya bekerjalah, tapi bekerjanya bukan untuk mentarget hasil daripada pekerjaan. Bekerja untuk menambah kegiatan, menghibur diri, bekerja untuk menjaga kesehatannya, tapi lebih banyak dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang saya hormati, selaras dengan hadis yang Rasulullah sampaikan, ada sebuah hikayah, yaitu hikayah tentang sahabat Ali. Sahabat Ali karramallahu wajhah, satu ketika beliau mau berangkat sholat berjamaah ke masjid Rasulullah, sholat jamaah subuh. Beliau bergegas berangkat dari rumah agak tergesa-gesa. Tiba-tiba di jalan beliau bertemu dengan orang yang sudah tua renta, berjalan searah dengan sahabat Ali, yaitu ke arah masjid Rasulullah SAW. Orang tua ini berjalan pelan, yang namanya orang tua berjalan pelan. Sahabat Ali tidak berani melancangi orang tua ini, sehingga dia hanya berjalan di belakangnya mengikuti orang tua ini. Karena sahabat Ali tidak berani melancangi karena melihat, menghormati tentang orang tua ini yang usianya sudah lanjut, sehingga tidak bisa berjalan. Sahabat Ali mengikuti terus di belakangnya orang tua. Nah, ketika sampai di masjid Rasulullah, di depan pintu ternyata orang tua ini tidak masuk masjid, tidak berbelok ke masjid, langsung saja lurus tidak masuk ke masjid Rasulullah. Sehingga sahabat Ali baru tahu kalau dia adalah orang Islam. Maklum karena di sana mungkin pakaiannya orang mau ke masjid dan bukan orang ke masjid tidak bisa dibedakan, itu seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ya orang mau ke masjid dan mau ke pasar bisa dibedakan pakaian. Ini pakaiannya ya seperti itulah, sama saja. Sehingga ketika dia tidak masuk masjid, sahabat Ali baru tahu bahwa ini bukan umat Islam. Akhirnya sahabat Ali masuklah ke masjid Rasulullah SAW. Sesampainya di dalam, sahabat Ali menjumpai Rasulullah masih dalam keadaan rukuk. Lalu sahabat Ali langsung masuk sholat dan nyambung sholatnya Rasulullah yang sedang dalam keadaan rukuk. Nah, ketika selesai sholat, Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kenapa rukuknya kok lama sekali? Tidak sebagaimana biasanya. Memang Rasulullah rukuknya lama, sampai sahabat Ali masih bisa menemui sholatnya Rasulullah dalam keadaan. Kenapa? Rukuknya Rasulullah kok lama sekali, ditanya oleh para sahabat. Rasulullah menjawab.
Apa jawaban Rasulullah pada saat Rasulullah ruku? Tiba-tiba datanglah malaikat. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam memegangi punggung Rasulullah. Memegangi punggung Rasul. Ketika Rasulullah mau bangkit dari rukuknya, tidak bisa karena masih dipegang oleh malaikat Jibril. Agar Rasulullah tidak segera bangkit atau bangun dari rukuk. Jadi lama. Lalu ditanya, kenapa malaikat Jibril melakukan itu? Jawab Rasulullah, iya, karena tadi sahabat Ali bergegas dari rumah ingin melakukan sholat berjamaah. Tiba-tiba di jalan bertemu dengan orang tua Nasrani sebenarnya yang berjalan searah dengan sahabat Ali. Akan tetapi sahabat Ali tidak tahu kalau itu orang Nasrani, sehingga sahabat Ali menghormati orang tua itu, berjalan di belakangnya mengikuti saja. Karena sahabat Ali tidak tahu kalau itu orang Nasrani. Lalu Allah Ta'ala merintahkan malaikat Jibril untuk memegangi punggungku pada waktu ruku agar sahabat Ali itu tidak ketinggalan sholat berjamaah. Lalu kata Rasulullah, ini bukan yang istimewa, ada yang lebih istimewa dari itu. Ada yang lebih istimewa dari itu. Apa yang lebih istimewa itu? Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari agar jangan segera terbit. Jadi matahari dipegang oleh malaikat Mikail agar jangan terbit duluan, demi untuk menghormati sahabat Ali yang tadinya sahabat Ali hendak berjamaah dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan orang yang sudah lansia di perjalanan sehingga tidak bisa berjalan dengan cepat. Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang ini matahari agar jangan segera terbit, biar supaya sahabat Ali ini tetap bisa berjamaah dengan Rasulullah SAW. Dari hikayah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa orang yang menghormati orang tua sedemikian rupa itu oleh Allah pun diberi penghargaan, diberi kehormatan yang sedemikian. Padahal sahabat Ali tidak tahu menahu kalau itu orang yang dihormatinya sebenarnya adalah orang bukan Islam. Tapi demi ketuaannya itu, sahabat Ali tetap menghormati. Sikap sahabat Ali yang sedemikian dengan orang tua dihargai oleh Allah sedemikian rupa. Sampai sahabat Ali, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk memegang punggung Rasulullah di saat Rasulullah ruku, demi untuk menghargai sahabat Ali. Memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang matahari agar jangan segera terbit, demi untuk menghargai sahabat. Inilah para jamaah semua, hadirin hadirat dan anak-anak santri. Perlunya kita menghargai orang. Allah sedemikian rupa menghargai terhadap orang-orang lansia. Sedemikian besar perhatian Allah terhadap orang-orang lansia. Maka sudah semestinya lah kita mengikuti apa yang contohkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan sahabat Ali karramallahu. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan diberi pertolongan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW dan sunnah-sunnah para sahabat. Demikian kiranya kajian hadis yang ketiga, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua dan mengantarkan kepada kehidupan kita yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.